Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Sabrina Rizky Metiana, akan menjelaskan proposal penelitian saya yang sudah saya buat. Judul yang saya gunakan dalam penelitian ini, Telaah Konsep Maisir dalam Al-Quran, Perspektif Semantik Al-Quran Toshihiko Izutsu. Susunan proposal yang saya gunakan berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Malang. Yang pertama terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kelima definisi operasional, selanjutnya penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang terakhir. Pertama-tama, saya akan membahas dari latar belakang dulu. Perkembangan zaman yang diiringi dengan dinamika budaya akan menggeser atau mengembangkan makna suatu kata. Hal ini juga terjadi di dalam Al-Quran yang turun 14 abad lalu. Salah satu kata kunci yang di dalam Al-Quran yang mengalami pergeseran adalah maisir. Nah, kajian-kajian terdahulu mengenai maisir ini membuktikan bahwa Al-Quran mengalami pergeseran makna. Maisir yang awalnya menjadi fenomena sosial, kemudian bergeser menjadi salah satu dari trinitas keharaman transaksi ekonomi. Selama ini, dimensi maisir kurang dikaji dari segi linguistik, namun lebih kepada ekonomi Islam. Demikianlah penelitian ini ditujukan agar mengungkap dinamika makna maisir dan juga menutupi celah penelitian terdahulu dengan pendekatan semantik Al-Quran gagasan Toshihiko Izutsu. Dilanjutkan dengan rumusan masalah. Di sini saya menggunakan dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tinjauan semantik Al-Quran Toshihiko Izutsu atas term maisir? Yang kedua, bagaimana konsep-konsep maisir dan implikasinya? Yang ketiga, tujuan penelitian. Pertama, mendapatkan gambaran utuh terhadap tinjauan semantik Al-Quran Toshihiko Izutsu atas term maisir. Yang kedua, memahami konsep-konsep maisir dan implikasinya. Jadi, seperti apa saja bentuk-bentuk maisir dan implikasinya atau konsekuensi yang akan didapatkan. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yakni teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dari penelitian saya melengkapi penelitian terdahulu dan menjadi rujukan baru bagi kajian maisir maupun semantik Al-Quran. Sedangkan manfaat praktisnya menambah wawasan baru bagi masyarakat atas aspek maisir dalam Al-Quran. Yang kelima, definisi operasional. Yang pertama terdiri dari definisi maisir. Maisir diartikan dengan judi yang di dalamnya terdapat taruhan. Sedangkan semantik, analisis yang dibangun berdasarkan istilah-istilah kunci suatu bahasa untuk mendapatkan weltanship atau pandangan dunia Al-Quran. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Kajian maisir dibagi menjadi tiga kecenderungan. Yang pertama, maisir dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kedua, praktik transaksi yang mengandung unsur judi. Yang ketiga, penelitian terhadap tinjauan yuridis atas judi. Sedangkan, kajian semantik Al-Quran dibagi menjadi dua kecenderungan. Yang pertama, kritik atas metode semantik Al-Quran. Yang kedua, analisis lafaz dalam Al-Quran dengan semantik Izutsu. Lanjut pada pembahasan kerangka teori. Pertama, semantik. Semantik ini merupakan cabang keilmuan yang mempelajari tanda, yakni makna di balik suatu kata. Nah, semantik Al-Quran sendiri merupakan gagasan untuk menganalisis makna kata dari Al-Quran melalui aspek linguistik dan historis. Langkah pertama, yakni analisis sintakmatik dan paradigmatik. Kemudian dari aspek kesejarahan, dianalisis berdasarkan aspek sinkronik dan diakronik. Kedua langkah ini akan melahirkan
Weltanschauung Al-Quran. Yang ketiga adalah konsep maisir. Jadi maisir ini adalah judi dalam bahasa Arab, sebuah fenomena sosial yang telah mengakar sejak 3000 sebelum Masehi dan termasuk kebudayaan Arab jahiliyah. Al-Quran menyebutkan term maisir ini sebanyak 4 kali. Menginjak metodologi penelitian. Yang pertama, isu yang saya pilih adalah maisir atau judi. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan semantik Al-Quran Toshihiko Izutsu. Sumber data terdiri menjadi 2, primer dan sekunder. Sumber data primer berupa buku semantik Izutsu dan kitab-kitab tafsir, dan juga kamus. Yang kedua, sekunder terdiri dari penelitian-penelitian ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian teknik pengumpulan data mengumpulkan seluruh data baik primer maupun sekunder. Yang kelima, teknik pengolahan data dengan metode deskriptif analisis. Ulasan terakhir dari video ini yakni sistematika pembahasan. Saya membagi pembahasan menjadi 4 bab. Bab pertama berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan terakhir sistematika pembahasan. Bab kedua yakni makna dasar dan makna relasional dari term maisir. Yang kedua, analisis diakronik dan sinkronik term maisir. Yang terakhir, Weltanschauung Al-Quran. Bab ketiga, konsep utama maisir. Yang kedua, macam-macam bentuk maisir modern. Nah, yang terakhir terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, sampailah pada penghujung dari video. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.